Pindahkan kereta ini 100 langkah tanpa kuda maupun tenaga manusia. Jika gagal, gerbang kota akan menjadi milikku. Lepaskan lelahmu hari ini dan mari dengarkan kisah ini bersama Petrus Kaamat. Matahari bersinar dengan angkuhnya di atas langit ibu kota, memancarkan terik yang seolah ingin memanggang pelataran batu bata merah di dalam kompleks keraton yang sakral. Siang itu, udara terasa sangat gerah, seakan angin pun enggan berhembus melewati tembok-tembok tinggi yang mengelilingi istana. Namun, cuaca yang menyengat itu sama sekali tidak melunturkan kekhusyukan dan kemegahan perayaan agung yang sedang berlangsung. Di tengah pelataran, asap dari pembakaran kemenyan dan hiu kualitas terbaik mengepul pelan, menyebarkan aroma mistis yang menusuk hidung dan menenangkan jiwa, mengundang campur tangan para leluhur untuk turun memberkati tanah Jawa. Alunan gending dari perangkat gamelan Kiai Agung bertabuh dengan ritme yang membius. Suara saron yang gemerincing berpadu dengan ketukan kendang yang berwibawa, disempurnakan oleh gong ageng yang sesekali berdentum, mengirimkan getaran magis yang merayap dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun setiap manusia yang hadir. Ratusan prajurit keraton berseragam lengkap dengan kain batik bermotif parang rusak yang melambangkan keberanian dan pantang menyerah, berdiri tegap bagaikan patung-patung penjaga candi. Tombak-tombak pusaka mereka tegak lurus menantang langit, memantulkan kilatan cahaya matahari. Di pendopo utama yang beratap tajuk, Sri Sultan duduk diam di atas singgasana emasnya, memancarkan aura ketenangan seorang raja yang menguasai lautan dan daratan. Di bawahnya, para menteri, adipati, dan ulama duduk bersila di atas tikar pandan yang dianyam halus, menundukkan kepala mereka dengan takzim, tidak berani mengangkat wajah menatap langsung sang junjungan. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu, hari di mana kebanggaan tertinggi kerajaan dipamerkan kepada dunia. Kereta Kencana. Ciptaan mahakarya ini diletakkan tepat di tengah pelataran, menjadi pusat tata surya dari segala pasang mata. Kereta itu bukan sekadar alat transportasi, melainkan manifestasi dari jiwa dan peradaban keraton. Dibuat dari gelondongan kayu jati purba yang konon usianya mencapai ratusan tahun. Kereta ini diukir dengan ketelitian yang nyaris tidak masuk akal oleh para empu terbaik. Terdapat ukiran naga kembar yang melingkar di bagian depan, melambangkan perlindungan dari dunia bawah, serta ukiran burung Garuda dengan sayap membentang di bagian atap, menyimbolkan kekuasaan langit. Seluruh permukaan kayu itu dilapisi dengan prada emas murni bermutu tinggi yang menyilaukan mata, dipadukan dengan ukiran flora sulur-suluran yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanpa batas. Roda-rodanya yang besar dan kokoh dihiasi dengan permata-permata berkilau yang didatangkan dari berbagai penjuru Nusantara. Di mata rakyat dan kaum elit keraton, kereta kencana adalah kesempurnaan fisik dan spiritual yang tak tertandingi. Namun, simfoni kemegahan dan tradisi yang tak tergoyahkan itu hancur berkeping-keping dalam satu kedipan mata. Tiba-tiba, suara dentuman keras yang memekakkan telinga terdengar dari arah pintu gerbang utama keraton yang terbuat dari kayu besi tebal. Pintu yang seharusnya hanya dibuka dengan tata krama dan ritual penyambutan itu, didobrak terbuka secara paksa dari luar. Alunan gamelan seketika terhenti dengan nada sumbang yang menyayat telinga, disusul oleh pekikan tertahan dari para pelayan keraton. Suasana sakral itu langsung mati, tergantikan oleh ketegangan yang pekat. Tanpa pengumuman,
dari utusan penyambut tamu, tanpa penghormatan dan tanpa sedikit pun rasa segan. Utusan agung dari Kekaisaran Utara melangkah masuk menerobos barisan penjaga. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, puluhan pengawal pribadi dengan baju zirah baja yang tebal dan berat berbaris dengan formasi tempur. Langkah sepatu besi mereka menghantam pelataran batu bata merah dengan kasar, menghasilkan suara kerak. Krak, krak, yang seolah sengaja ditujukan untuk merobek jantung kedamaian istana. Sang utusan agung sendiri adalah pemandangan yang sangat mengintimidasi sekaligus sangat arogan. Di tengah cuaca tropis yang menguras keringat, ia dengan sombongnya mengenakan jubah panjang yang terbuat dari kulit dan bulu serigala salju yang sangat tebal. Pakaian itu bukan hanya sekadar penutup tubuh, melainkan sebuah pernyataan politik yang nyata bahwa ia membawa hukum, cuaca, dan dominasi dari negerinya yang dingin dan kejam ke tanah yang hangat ini, dan ia sama sekali tidak berniat untuk menyesuaikan diri. Tubuhnya tinggi menjulang, jauh melebihi rata-rata orang Jawa di pelataran tersebut. Wajahnya bersudut tajam bagai pahatan es, rahangnya mengeras penuh otoritas, dan hidungnya yang bangir menengadah ke atas. Namun, yang paling merendahkan adalah sorot matanya. Mata berwarna kelabu dingin itu menyapu seluruh hadirin, dari prajurit rendahan hingga para menteri bergelar tinggi, dengan tatapan yang menganggap mereka tidak lebih dari sekumpulan serangga tanah yang kotor dan tidak beradab. Kehadirannya menyedot seluruh udara di pelataran itu. Suasana berubah menjadi sangat pengap, mencekik leher setiap orang yang hadir. Para menteri menahan napas, tidak berani bergerak, namun darah mereka mendidih melihat arogansi yang dipertontonkan. Keringat dingin mulai menetes di pelipis para jenderal, karena mereka tahu betul siapa yang berdiri di hadapan mereka. Kekaisaran Utara memiliki armada meriam dan kavaleri yang tak terhitung jumlahnya yang kini sedang berlabuh di perairan utara, siap untuk meratakan seluruh pulau ini menjadi abu jika ada satu saja kesalahan diplomatik yang terjadi. Sang utusan tidak berhenti untuk memberikan salam penghormatan kepada Sultan. Ia mengabaikan eksistensi sang raja yang duduk di singgasana sepenuhnya. Dengan langkah yang pelan, terukur, dan penuh dengan aura penghinaan, ia berjalan lurus menuju ke arah kereta kencana. Bau bulu binatang buas dan logam dingin yang menguar dari tubuhnya langsung mengusir aroma wangi kemenyan yang sedari tadi memenuhi udara. Ia berdiri di depan mahakarya berbalut emas itu, menatapnya dari atas ke bawah. Perlahan, ia mengangkat tangannya yang dibalut sarung tangan besi berantai, lalu menggoreskan ujung jari besinya ke atas ukiran naga emas di badan kereta. Terdengar suara gesekan yang ngilu. Sang utusan mendengus kasar. Kemudian, ia melempar kepalanya ke belakang dan tawa yang menggema meledak dari mulutnya. Tawanya terdengar kering, nyaring, dan sangat menyakitkan telinga. Tidak ada sedikit pun kehangatan di dalamnya. Itu adalah tawa seorang penakluk yang sedang melihat mainan anak kecil yang bodoh. Inikah yang kalian puja-puja? Suara bariton sang utusan bergema ke seluruh penjuru keraton, memantul di dinding-dinding pendopo. Ia berbicara menggunakan bahasa Indonesia baku yang sangat formal, kaku, dengan artikulasi yang terlalu sempurna, seolah ia sedang membacakan vonis hukuman mati. Tipis suku katanya ditekan dengan kesombongan yang mutlak. Sebuah benda mati yang lamban, rapuh, dan tidak memiliki fungsi praktis sedikit pun.
Inikah representasi tertinggi dari akal budi peradaban kalian yang konon katanya sangat luhur itu? Ia berbalik, menatap deretan para menteri dan cendekiawan yang wajahnya kini memerah padam menahan penghinaan. Kalian sungguh ras yang sangat menyedihkan, terjebak dalam ilusi kebesaran masa lalu yang fiktif. Kalian memuja tumpukan kayu lapuk yang hanya diolesi emas murah, menganggapnya sebagai kebanggaan. Lihatlah kebodohan kalian. Kereta ini bahkan tidak akan mampu menahan satu sabetan pedang dari prajurit paling rendah di pasukan kami. Sambil melangkah mondar-mandir dengan angkuh, jubah bulunya menyapu debu ke arah barisan bangsawan, ia melanjutkan pidato arogannya. Di Kekaisaran Utara yang agung, peradaban diukur dengan kekuatan dan efisiensi, bukan dengan ukiran bunga yang tidak berguna. Kereta-kereta kami ditempa dari baja murni dalam tanur api yang suhunya mampu melelehkan tulang belulang leluhur kalian. Kereta kami ditarik oleh kuda-kuda perang raksasa yang langkahnya menciptakan gempa bumi, dirancang untuk meratakan daratan musuh, menembus badai salju, dan membawa penaklukan yang absolut. Kami membangun hukum alam semesta dengan ilmu ukur, matematika, dan mekanika yang mutlak, bukan dengan membakar rumput wangi dan berharap pada hantu-hantu kuno. Sultan di atas singgasana masih terdiam. Tangannya mencengkeram erat sandaran kursi emasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Namun, wajahnya tetap dijaga agar tetap tenang. Ia adalah lambang kesabaran tanah Jawa, namun penghinaan ini hampir melewati batas kesabarannya. Dengarkan aku baik-baik, wahai kaum yang inferior. Sang utusan berhenti melangkah dan menunjuk lurus ke arah para menteri dengan tongkat komandonya yang ujungnya meruncing bagai tombak. Kalian menyebut diri kalian cendekiawan. Kalian merasa memiliki kedalaman filosofi dan akal budi yang patut dihormati oleh dunia luar? Hari ini, klaim kosong dan kesombongan palsu kalian akan kuhancurkan di bawah telapak kakiku. Aku datang bukan untuk berdiplomasi dengan sekumpulan badut yang memuja kayu. Aku datang untuk menguji, apakah kalian memang layak mengelola tanah ini, atau apakah wilayah ini sebaiknya diambil alih oleh mereka yang memiliki kapasitas otak yang lebih beradab. Keheningan yang mencekam kembali turun. Namun kali ini terasa seperti sebuah tali tambang yang ditarik maksimal, siap untuk putus dan melepaskan bencana. Atmosfer keraton bukan lagi pengap karena terik matahari tropis, melainkan telah membeku sepenuhnya oleh badai kesombongan sang utusan utara. Semua orang menahan napas, jantung berdegup kencang, menanti dengan ngeri ujian atau hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh mulut angkuh yang tidak mengenal belas kasihan itu. Sang utusan utara membiarkan keheningan yang mencekik itu menggantung di udara selama beberapa saat, menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari mata para petinggi keraton. Ia berjalan mengelilingi kereta kencana sekali lagi. Langkahnya sengaja diperlambat, membiarkan bunyi logam dari sepatu besinya beradu dengan batu bata merah menjadi satu-satunya irama yang mengisi pelataran. Dengan gerakan yang sangat teatrikal dan penuh penghinaan, ia berhenti tepat di depan moncong kereta, melipat kedua tangannya di depan dada yang terbalut zirah baja, lalu menatap lurus ke arah Sri Sultan yang masih duduk terpaku di singgasana. Dengarkan baik-baik syarat dari ujian ini, karena aku tidak akan mengulanginya. Suara sang utusan memecah kesunyian bagaikan pedang algojo yang membelah udara.
Bahasa Indonesianya yang kaku dan formal terdengar semakin mengancam. Kalian membanggakan kereta kayu lapuk ini sebagai simbol peradaban kalian. Maka, buktikan bahwa benda mati ini memiliki kekuatan atau sihir yang kalian agung-agungkan. Tantanganku sangat sederhana. Buatlah kereta kencana ini bergerak maju sejauh 100 langkah dari titik ia berada sekarang. Para menteri saling berpandangan dengan kening berkerut. Menggerakkan kereta sejauh 100 langkah. Itu terdengar seperti tugas yang sangat remeh. Meskipun kereta itu terbuat dari kayu jati solid dan dilapisi emas yang membuatnya berbobot ribuan kilogram, puluhan prajurit keraton yang berotot kawat dan bertulang besi dengan mudah bisa menarik atau mendorongnya. Bahkan seekor gajah istana atau 4 ekor kuda perang bisa melakukannya dalam hitungan detik. Beberapa panglima perang mulai merenggangkan rahang, mengira ini hanyalah lelucon murahan dari sang utusan. Namun, senyum sinis yang mengembang di bibir sang utusan langsung menghapus secercah kelegaan itu. Matanya menyipit, memancarkan kelicikan seekor rubah salju yang telah menjebak mangsanya. Tetapi sang utusan mengangkat satu jari yang berbalut sarung tangan besi ke udara. Sebuah ujian peradaban sejati tidak menggunakan otot kasar layaknya binatang, melainkan menggunakan supremasi akal. Oleh karena itu, inilah hukum mutlak yang tidak boleh dilanggar sedikit pun. Kereta kencana ini harus bergerak maju 100 langkah tanpa ditarik oleh hewan apapun. Kereta ini harus bergerak maju tanpa didorong, ditarik, atau disentuh oleh tenaga manusia manapun. Dan yang paling penting, kalian tidak diizinkan menggunakan jalan yang menurun atau memiringkan pelataran ini untuk memanfaatkan gaya gravitasi yang hina. Pernyataan itu jatuh bagaikan guntur di siang bolong. Pendopo utama keraton seketika bergemuruh oleh bisik-bisik panik. Syarat macam apa itu? Tidak ada kuda, tidak ada tenaga manusia, tidak ada jalan menurun, dan tidak boleh disentuh. Bagaimana mungkin sebuah benda mati seberat bertonton bisa bergerak maju dengan sendirinya? Ini bukan lagi sebuah ujian akal budi, melainkan sebuah kemustahilan fisik yang dirancang dengan niat sangat jahat. Sang utusan belum selesai. Ia mencabut sebuah gulungan perkamen dari balik jubah bulunya, membukanya dengan kasar, dan membacakannya dengan suara lantang yang menggelegar ke seluruh penjuru keraton. Dan inilah taruhannya, wahai para pengecut. Jika sebelum bayangan tiang bendera utama menyentuh garis batas gerbang, yang berarti tepat pada saat matahari terbenam, kalian gagal membuat kereta ini maju 100 langkah sesuai aturan. Maka keraton harus mengakui kekalahan mutlak secara intelektual dan kedaulatan. Sebagai tebusannya, kalian harus menyerahkan kendali penuh atas gerbang utama ibu kota kepada pasukan Kekaisaran Utara malam ini juga. Napas Sri Sultan tertahan dan urat-urat di lehernya menonjol. Menyerahkan kendali gerbang utama sama saja dengan menyerahkan leher kerajaan kepada pedang musuh. Tanpa gerbang utama, pasukan utara yang dikabarkan ribuan jumlahnya itu bisa berbaris masuk ke dalam ibu kota kapan saja mereka mau tanpa perlawanan berarti. Ini adalah invasi tanpa pertumpahan darah, sebuah kudeta kedaulatan yang dibungkus dengan teka-teki logika yang sangat keji. Xia menolak tantangan ini. Keraton akan dianggap pengecut dan pasukan utara memiliki alasan sah untuk menyatakan perang karena keraton menolak jalur diplomasi yang beradab. Jika menerima dan gagal, mereka kehilangan gerbang utama.
Keraton benar-benar telah dikunci dari segala arah. Kepanikan yang luar biasa mulai melanda barisan para elit keraton. Keringat dingin mengucur deras dari dahi para cendekiawan dan penasihat raja. Mereka yang biasanya tenang dan penuh wibawa, kini tampak kehilangan akal sehat. Beberapa di antara mereka mulai mengeluarkan gulungan lontar kuno dari dalam kantong mereka, membolak-baliknya dengan tangan gemetar, mencari-cari apakah ada catatan dari leluhur tentang mantra atau ilmu mekanika kuno yang bisa menggerakkan benda mati tanpa sentuhan. Namun, huruf-huruf Jawa kuno di atas daun lontar itu tidak memberikan jawaban apapun. Di barisan panglima perang, situasinya lebih mengenaskan secara psikologis. Para jenderal bertubuh kekar, yang dadanya dipenuhi medali dan lengannya dihiasi tato mantra kekebalan, hanya bisa menggertakkan gigi hingga terdengar suara gemeretak. Tangan mereka terus memegangi gagang keris pusaka di pinggang, siap untuk mencabutnya kapan saja dan menebas leher sang utusan yang arogan itu. Mereka adalah kesatria yang bisa membunuh 100 musuh di medan perang tanpa berkedip. Namun apa gunanya otot kawat dan ilmu kebal mereka sekarang? Mereka dihadapkan pada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan tebasan pedang. Jika ada satu saja prajurit yang kehilangan kendali dan menyentuh kereta itu karena frustrasi, keraton akan dinyatakan kalah seketika karena melanggar syarat tanpa sentuhan manusia. Sang utusan telah melumpuhkan kekuatan militer keraton tanpa perlu menarik sebilah pedang pun. Matahari perlahan mulai tergelincir ke arah barat. Terik panas yang menyengat kini bercampur dengan hawa ketakutan yang pekat. Udara di pelataran terasa semakin tipis. Bau wangi kemenyan yang sedari tadi mendominasi kini perlahan tergantikan oleh bau asam keringat ketakutan dari ratusan manusia elit yang sedang dipojokkan. Bagaimana, wahai para pemikir besar? Ejek sang utusan utara sambil tertawa kecil. Ia berjalan mendekati barisan ulama dan cendekiawan, menundukkan tubuhnya yang tinggi besar untuk menatap langsung ke wajah pucat seorang menteri tua. Apakah perpustakaan besar kalian tidak memiliki jawaban atas hukum dasar mekanika? Benda mati seberat itu membutuhkan gaya dorong, gaya tarik, atau gaya gravitasi untuk melawan gesekan tanah. Tanpa ketiganya, kereta itu akan diam membatu sampai akhir zaman. Apakah kalian baru menyadari betapa sempitnya pemahaman kalian tentang alam semesta? Menteri tua itu menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya bergetar, namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Sang utusan kembali berdiri tegak, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar ke udara seakan sedang mendekap kemenangannya yang tak terelakkan. Kalian kehabisan waktu dan kalian kehabisan akal. Teriak sang utusan, suaranya memantul di atap-atap tajuk. Lihatlah bayangan tiang bendera itu. Ia bergerak perlahan namun pasti menuju gerbang batas waktu. Silakan gunakan mantra mistis kalian. Silakan panggil dewa-dewa kalian turun dari langit untuk menggeser kereta itu. Lakukan segala tipu muslihat yang kalian miliki, karena aku, wakil dari Kekaisaran Utara yang absolut, berdiri di sini menyaksikan keruntuhan martabat kalian. Buntu, benar-benar buntu. Para menteri berkerumun, berbisik dengan suara parau dan panik. Ada yang mengusulkan untuk membuat semacam layar besar di belakang kereta agar angin meniupnya maju. Namun dengan cepat teori itu dipatahkan karena angin sekuat apapun tidak akan mampu melawan bobot ribuan kilogram emas dan kayu jati tanpa membuat kereta itu terguling hancur. Ada yang mengusulkan menggunakan magnet raksasa. Namun dari mana mereka bisa mendapatkan magnet sebesar itu dalam waktu beberapa jam?
Terlebih lagi, sebagian besar penyusun kereta adalah kayu, bukan besi yang bisa ditarik magnet. Keputusasaan menggerogoti jiwa setiap petinggi istana. Sri Sultan menutup matanya perlahan, merasakan beban sejarah yang sangat berat menimpa pundaknya. Hari ini, di bawah kepemimpinannya, keraton mungkin akan kehilangan gerbang kedaulatannya bukan karena kalah dalam pertempuran berdarah, melainkan karena kalah dalam sebuah permainan logika yang kejam dan menghina. Keheningan yang tercipta kini bukan lagi keheningan rasa hormat, melainkan keheningan dari sebuah kekalahan yang meremukkan harga diri. Tidak ada yang berani bernapas keras. Tidak ada yang berani menatap mata sang utusan. Di tengah terik matahari, tropis yang menyengat, keraton telah benar-benar dibekukan oleh keputusasaan yang absolut. Matahari kini mulai tergelincir turun dari titik puncaknya, mengirimkan bayangan tiang bendera keraton yang merayap pelan bagaikan jarum jam kematian di atas pelataran batu bata merah. Setiap sentimeter pergerakan bayangan itu bagaikan sayatan pisau tak kasat mata yang mengiris sisa-sisa harga diri para elit istana. Waktu terus menyusut. Harapan telah menguap bersama dengan peluh yang membasahi pakaian kebesaran mereka. Sang utusan Kekaisaran Utara berdiri tegak dengan dagu terangkat tinggi, menikmati kemenangannya yang sudah di depan mata. Ia telah membuktikan bahwa seluruh armada perang dan perpustakaan kuno keraton tidak ada artinya di hadapan satu teka-teki logika dari negerinya. Namun, tepat ketika keputusasaan itu telah mencapai titik nadirnya, dan sang utusan bersiap untuk membuka mulutnya menuntut penyerahan kunci gerbang utama. Sebuah suara yang sangat tidak senonoh merobek keheningan yang sakral itu. Ikrek, cuy! Sebuah suara orang membersihkan tenggorokan dengan sangat keras, disusul oleh bunyi semburan cairan yang mendarat basah di atas tanah. Semua mata, ratusan pasang mata yang membelalak, serta-merta menoleh ke arah sumber suara. Tepat di barisan paling belakang, jauh di belakang barisan para menteri, jenderal, dan prajurit berwibawa dari kumpulan para panakawan, pelayan rendahan penjaga kebersihan, dan perawat kuda. Seseorang melangkah maju dengan gaya yang luar biasa santai. Dialah Petruk. Pemandangan yang dihadirkannya adalah antitesis dari segala hal yang berbau kemegahan keraton maupun keangkuhan Kekaisaran Utara. Postur tubuhnya tinggi kurus, menjulang dengan cara yang canggung, namun ia berjalan dengan bahu yang merosot dan punggung yang sedikit bungkuk, seolah tulang punggungnya terbuat dari karet yang lemas. Langkah kakinya yang tidak beralas menyeret debu di pelataran, menghasilkan suara srek. 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 Yang kontras dengan bunyi sepatu baja sang utusan tadi. Pakaiannya adalah sebuah bencana tata krama. Ia mengenakan atasan lurik, kain tenun bergaris, yang warnanya sudah pudar karena terlalu sering dicuci, dengan beberapa kancing dada yang sengaja dibiarkan terbuka, mengekspos perutnya yang sedikit buncit. Kain batik yang melilit pinggangnya diikat dengan sangat asal-asalan, ujungnya menjuntai hampir menyapu tanah. Di atas kepalanya, sebuah belangkon, ikat kepala Jawa, bertengger dengan posisi miring, memperlihatkan rambutnya yang ikal dan sedikit berantakan. Sambil melangkah membelah barisan para jenderal yang kaku menegang, tangan kanannya dengan santai masuk ke dalam sela-sela kemejanya, menggaruk-garuk perut buncitnya dengan ritme yang malas dan tanpa rasa sungkan sedikit pun. Sementara itu, mulutnya terus bergerak-gerak asyik mengunyah inang,
campuran daun sirih, buah pinang, kapur, dan gambir. Bibir dan giginya ternoda oleh warna merah pekat yang tampak seperti darah kering, membentuk senyuman cengengesan yang lebar dan tidak punya beban. Wajahnya sangat jenaka, dengan hidung panjang yang melengkung dan mata yang selalu tampak setengah tertutup karena mengantuk. Kehadirannya di tengah krisis diplomatik tingkat tinggi ini ibarat seekor ayam kampung gundul yang nyasar ke dalam arena pertarungan singa. Para menteri keraton terkesiap ngeri. Wajah mereka yang tadinya pucat pasi kini berubah menjadi merah padam karena malu. Siapa yang membiarkan pelayan rendahan ini keluar? Desis seorang menteri tua dengan rahang bergetar. Cepat seret dia mundur sebelum kita dipermalukan lebih jauh. Namun, anehnya, Sri Sultan mengangkat sebelah tangannya, memberikan isyarat diam yang mutlak. Sang Raja, dalam keputusasaannya, atau mungkin karena melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, membiarkan pertunjukan ganjil itu berlanjut. Utusan utara menatap makhluk luntang-lantung yang mendekatinya itu dengan bola mata yang nyaris melompat keluar dari rongganya. Kebingungan dengan cepat berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa, seolah ia baru saja menginjak kotoran hewan peliharaan di karpet sutranya. Ia mundur setengah langkah, secara refleks mengangkat sebelah tangannya yang berbalut sarung tangan baja untuk menutupi hidungnya, menahan bau keringat, cengkeh, dan kapur sirih yang menguar dari tubuh Petruk. "Apa-apaan ini?" bentak sang utusan. Suaranya menggelegar dipenuhi amarah yang mendidih. Ia merasa sangat terhina. Ia datang ke sini untuk menantang pikiran-pikiran terbaik dari sebuah peradaban, bukan untuk diganggu oleh seorang badut jalanan yang tidak berpendidikan. Apakah ini caramu menyerah, wahai Raja Jawa? Mengirim seorang pengemis gila yang mulutnya berdarah untuk menjadi perisai dari kebodohan kalian. Sungguh sebuah taktik yang sangat rendahan dan menjijikkan. Petruk berhenti tepat pada jarak 3 langkah di depan sang utusan raksasa berbaju zirah itu. Alih-alih gemetar ketakutan melihat pedang besar di pinggang sang utusan atau tatapan matanya yang membunuh, Petruk justru mendongak, menyipitkan mata karena silau matahari, dan melebarkan senyum cengengesannya. Ia mengangkat kedua tangannya yang kurus, menangkupkannya di depan dada, namun dengan postur membungkuk yang berlebihan dan terkesan mengejek. Sama sekali tidak memenuhi standar sembah. Salam hormat. Kereton. Nuwun sewu. Ngapunten lo. Ndoro bule yang gagah perkasa. Sapa Petruk. Suaranya serak-serak basah, dengan logat Jawa Medok yang sangat kental, mencampurkan bahasa Indonesia pasaran dengan bahasa gaul rakyat jelata. Ngoko. Kata-katanya meluncur santai, tanpa tekanan, seolah ia sedang mengobrol dengan tetangganya di gardu ronda. Jangan marah-marah dulu toh, nanti cepat tua, keriput wajahnya. Cuaca hari ini tuh panasnya nauzubillah, bikin ubun-ubun mendidih. Doro ini hebat betul. Siang bolong begini pakai selimut, bulu anjing tebal begitu apa enggak sumuk, kegerahan. Mau nyicip sirih saya sebentar? Biar adem pikirannya. Hinaan yang dibungkus dengan kepolosan jalanan itu membuat urat-urat di dahi sang utusan menonjol keluar. Belum pernah seumur hidupnya ia diajak bicara dengan nada sembrono seperti itu oleh seorang rakyat kelas kasta terendah. Di negerinya, rakyat jelata yang berani menatap matanya akan langsung dicambuk lidahnya. Jaga mulut kotormu, budak rendahan. Geram sang utusan, mencengkeram gagang pedangnya. Aku tidak punya waktu untuk meladeni ocehan sampah.
kalian telah gagal. Di kereta ini tidak bergerak dan gerbang kalian menjadi milikku. Lo, sabar, Ndoro. Siapa bilang gagal? Petruk menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal, membuat belangkonnya semakin miring. Ia kemudian menoleh ke arah kereta kencana emas yang berdiri kokoh di samping mereka, lalu menepuk-nepuk pelan badan kereta itu seolah sedang menepuk punggung seekor kerbau bajak. Urusan dorong-mendorong kereta ini toh? Wah, kalau cuma begini mah, nggak perlu ngerepotin orang-orang pintar yang lagi pada pusing itu. Nggak perlu pakai buku tebal-tebal, Ndoro. Sang utusan mendengus keras, mencibir dengan kesombongan yang meluap-luap. Dasar orang gila yang malang. Otak sempitmu tidak akan bisa mencerna hukum fisika. Kereta ini butuh gaya untuk bergerak. Syaratku mutlak. Tidak ada kuda, tidak ada tenaga manusia yang mendorong atau menarik, dan tidak ada turunan. Hukum adalah hukum. Alam semesta tunduk pada logika pasti, bukan pada celotehan orang mabuk sirih sepertimu. Bagaimana caramu membuatnya maju 100 langkah tanpa melanggar satu pun aturanku? Hah? Alih-alih merasa terintimidasi oleh rentetan istilah ilmiah dan hukum absolut yang dilontarkan sang utusan, Petruk malah tertawa kecil. Tawa yang renyah dan meremehkan. Ia meludah sekali lagi ke tanah, cuy. Membersihkan sisa sirih di giginya, lalu bertolak pinggang. Ia memandang sang utusan dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Tatapan seorang kakek yang sedang melihat cucunya yang pintar, tapi tidak punya akal sehat. Ndoro ini sekolahnya kejauhan sih, jadinya malah muter-muter. Ucap Petruk dengan nada menggurui yang sangat menjengkelkan. Ia mulai menggunakan jurus pamungkasnya. Logika terbalik yang dibungkus dengan analogi kampungan. Ndoro tahu nggak sama Mbah Karyo, tetangga saya di desa? Suatu hari, Mbah Karyo ini disuruh mindahin kambingnya yang lagi makan rumput ke sebelah timur sejauh 10 langkah. Dasar kambing bandel, ditarik-tarik nggak mau, didorong malah nanduk. Kalau pakai hukum Doro yang kaku itu, pasti Mbah Karyo udah nyerah, kan? Nangis darah dia. Sang utusan mengerutkan kening. Sama sekali tidak mengerti kemana arah pembicaraan bodoh tentang kambing ini. Apa hubungannya cerita menjijikan itu dengan syarat absolutku? Bentaknya merasa membuang-buang waktu berharga. Para jenderal keraton pun menahan napas, merasa Petruk hanya sedang mempermalukan mereka dengan omong kosong. Ya, ada hubungannya. Ndoro yang budiman, jawab Petruk sambil mengedipkan sebelah mata, sebuah gestur yang sangat tidak sopan. Senyumnya kini berubah menjadi seringai penuh kelicikan jalanan. Mbah Karyo itu orangnya nggak sekolah, nggak ngerti gaya gravitasi apalah itu. Tapi dia punya akal. Karena kambingnya diam saja macam batu. Mbah Karyo nggak narik kambingnya. Dia cabut patok kayunya, lalu dia tancapkan lagi patok itu 10 langkah ke arah barat. Petruk mencondongkan wajahnya ke depan, menatap tajam ke mata kelabu sang utusan. Nada suaranya tiba-tiba merendah dan berubah menjadi sangat mematikan di balik balutan kelakarnya. Kambingnya diam saja, Ndoro. Nggak disentuh, nggak ditarik. Tapi karena patoknya yang mundur 10 langkah ke barat. Secara hukum dan hitung-hitungan tanah, si kambing sekarang posisinya sah dan legal berada 10 langkah lebih maju ke arah timur dari patoknya. Benar, toh. Keheningan yang sangat aneh tiba-tiba menyergap pelataran keraton.
Angin seolah berhenti berhembus. Pernyataan Petruk yang sangat kampungan, yang dibawakan dengan bahasa gaul dan senyum cengengesan itu, baru saja menghantam gendang telinga semua orang seperti sebuah palu godam raksasa. Sang utusan utara terdiam kaku. Matanya berkedip cepat. Otaknya yang terbiasa dengan perhitungan matematis rumit dan hukum fisika yang mutlak, tiba-tiba dipaksa untuk mencerna sebuah pemikiran lateral, titik lateral thinking, yang sangat sederhana namun secara fundamental tidak bisa dibantah. Logikanya berputar-putar mencari celah dalam cerita kambing itu, mencari kesalahan premis namun tidak menemukan apa-apa. Jaring perangkap telah ditebar, dan sang utusan mulai menyadari, dengan keringat dingin yang tiba-tiba merembes di kerah bajunya, bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan yang tidak bermain di atas papan catur yang sama dengannya. Petruk kembali menegakkan tubuh bungkuknya, menggaruk perutnya yang buncit sekali lagi, dan memamerkan deretan giginya yang merah menyala. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Pelataran keraton yang tadinya membeku oleh ketakutan kini dipenuhi oleh ketegangan jenis baru. Suasana berdengung pelan, seperti sarang lebah yang baru saja dilempar batu kecil. Cerita tentang kambing dan patok kayu yang dilontarkan Petruk mengambang di udara, menantang segala bentuk ilmu pasti yang dibawa oleh sang utusan agung dari Kekaisaran Utara. Sang utusan berkedip beberapa kali. Otot-otot rahangnya menonjol, berdenyut-denyut menahan amarah yang mulai merayap naik ke ubun-ubun. Wajahnya yang pucat dan dingin perlahan berubah menjadi merah padam. Ia merasa kecerdasannya sedang dilecehkan oleh seorang badut. Dengan kasar, ia mengibaskan jubah bulu serigala saljunya yang kini terasa semakin berat dan mencekik leher di tengah terik matahari Jawa. Retorika murahan. Kesesatan berpikir yang menjijikkan. Raung sang utusan. Suaranya membelah pelataran hingga membuat beberapa burung perkutut di atap pendopo beterbangan panik. Ia menudingkan jari telunjuknya yang berbalut besi tepat ke hidung Petruk. Kau mencoba menggunakan sofisme, sebuah tipu daya kata-kata orang bodoh untuk mengelabui hukum alam. Kambing adalah makhluk hidup, dan patok kayu adalah titik yang tidak relevan. Kereta kencana ini adalah entitas fisik bermassa ribuan kilogram. Ruang dan waktu adalah absolut. Untuk menyatakan bahwa benda ini bergerak maju, ia harus melintasi jarak, menggeser posisinya secara fisik dari titik A ke titik B. Roda-rodanya harus berputar, menggilas tanah. Mengubah titik referensi tidak mengubah realitas fisik bahwa benda ini tetap diam seperti mayat. Rentetan istilah akademis, entitas fisik, ruang absolut, titik referensi, realitas meluncur deras dari mulut sang utusan bagaikan peluru meriam. Ia membusungkan dadanya, merasa telah mengembalikan perdebatan ini ke ranah sains tinggi yang tidak akan mungkin bisa dipahami oleh seorang pemakan sirih. Para menteri keraton kembali menunduk. Nyali mereka kembali ciut mendengar argumen sang utusan yang secara ilmiah memang terdengar sangat kokoh dan tidak terbantahkan. Namun, alih-alih pusing atau terpojok, Petruk justru kembali memamerkan cengengesannya yang menyebalkan. Ia melipat kedua lengannya yang kurus di atas perut buncitnya, memiringkan kepalanya sedikit, dan menatap sang utusan layaknya seorang guru kesabaran yang sedang menghadapi murid yang terlampau tegang. Wah, Doro Bule ini kalau ngomong bahasanya dakik-dakik, terlalu tinggi garis miring rumit. Banget sih. Pakai titik A, titik B, realitas apalah itu.
Bikin puyeng kepala saya yang cuma makan tiwul ini. Kekeh Petruk santai. Ia menggeser kakinya yang telanjang, mencari posisi berdiri yang lebih nyaman. Ndoro, di desa saya yang miskin itu, orang nggak peduli sama yang namanya ruang absolut atau apapun itu. Orang desa cuma peduli sama hasil akhirnya. Coba Ndoro pikir pakai otak yang agak dikendorkan sedikit uratnya. Petruk menunjuk ke arah kereta kencana. Tadi Ndoro bilang apa syaratnya? Buat kereta kencana ini bergerak maju sejauh 100 langkah dari titik ia berada sekarang. Bener toh? Ndoro juga ngasih larangan keras. Tanpa ditarik kuda, tanpa didorong tenaga manusia, tanpa jalan menurun. Bener kan? Saya dengar pakai dua kuping saya sendiri. Loh, Pak Menteri, Pak Jenderal, bener kan tadi syaratnya cuma itu? Beberapa menteri yang berkerumun di belakang saling lirik, lalu dengan ragu-ragu menganggukkan kepala mereka. Sri Sultan di singgasana menyipitkan matanya, mulai menangkap arah permainan budaknya ini. Nah, Petruk menjentikkan jarinya yang kasar. Ndoro ini bikin aturan yang ngelarang kita nyentuh keretanya, ngelarang pakai tenaga buat dorong keretanya. Tapi Ndoro sama sekali nggak pernah bilang kalau rodanya harus berputar. Ndoro nggak pernah bilang kalau tanah di bawahnya yang harus ditinggalkan. Ndoro cuma bilang keretanya harus maju sejauh 100 langkah dari titik awalnya. Titik awal itu apa sih? Ya cuma patok, Ndoro. Cuma tanda di atas tanah. Sang utusan terkesiap. Matanya melebar menyadari lubang linguistik yang sedang digali oleh orang udik di hadapannya. Kau. Jangan memutarbalikan makna dari kata bergerak. Sik, sabar dulu, Ndoro. Potong Petruk tanpa rasa takut, mengangkat telapak tangannya ke depan. Saya kasih contoh lagi, biar Ndoro yang sekolahnya tinggi ini makin paham ilmu orang kampung. Ndoro pernah naik perahu melintasi sungai Brantas yang arusnya deras nggak? Kalau Ndoro duduk anteng di dalam perahu, terus perahunya ke bawah arus kencang. Ndoro ini sebenarnya lagi bergerak maju, apa diam saja? Kalau ditanya orang di darat, Ndoro itu bergerak cepat. Tapi kalau ditanya sama cangkir kopi yang ada di pangkuan Ndoro, ya Ndoro itu diam saja nggak kemana-mana. Jadi, yang namanya bergerak maju itu tergantung dari mana kita ngelihatnya. Ndoro. Tergantung di mana kita naruh patoknya. Petruk mengambil satu langkah maju, mengurangi jarak antara dirinya dengan raksasa berbaju besi itu. Hawa santainya entah bagaimana mulai terasa mengancam bagi sang utusan. Distit. Kalau istri saya di rumah ngomel, minta dibikinin sumur yang lebih dekat sama dapur biar gampang nimba air. Masa saya harus dorong rumah saya yang segede gaban itu biar maju mendekati sumur lama? Ya gempor tangan saya. Ndoro. Otak dipakai dong. Daripada dorong rumahnya, ya mending saya gali sumur baru yang letaknya pas di sebelah dapur. Sama-sama bikin jaraknya jadi dekat. Toh, yang satu pakai otot dan mustahil, yang satu pakai akal dan gampang. Bisik-bisik mulai terdengar riuh di barisan para sarjana dan cendekiawan keraton. Mereka yang sedari tadi dilumpuhkan oleh ketakutan kini mulai melihat cahaya terang benderang dari logika lateral Petruk. Itu adalah teori relativitas ruang yang sangat mendasar, yang dibungkus dengan perumpamaan orang dusun. Sang utusan tidak meminta agar posisi absolut roda berpindah. Ia hanya memberikan parameter jarak maju 100 langkah dari titik awal. Jika titik awalnya yang direkayasa, maka secara hukum logika,
Benda itu telah berpindah secara relatif tanpa perlu ada satu pun energi mekanik yang dikeluarkan. Mendengar gumaman kagum dari pihak keraton, sang utusan utara panik. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya, mengalir melewati rahangnya yang kaku. Kipas angin dari kejayaan Kekaisaran Utara seolah berhenti berputar. Ia sadar ia telah masuk ke dalam jebakan argumen yang sangat fatal. Ia datang membawa hukum yang sangat kaku, namun ia dihadapkan pada cara berpikir orang Jawa yang lentur bagaikan air. Air yang tidak bisa dipotong dengan pedang sekuat apapun. Tidak! Raung sang utusan. Suaranya kini terdengar melengking. Kehilangan kewibawaan baritonnya. Tangan kanannya secara refleks mencengkeram gagang pedang besarnya dengan sangat erat. Prajurit pengawalnya di belakang seketika ikut memegang senjata mereka, membuat suasana memanas hingga ke titik didih. Ini adalah kecurangan. Kau memanipulasi syaratku. Ketika aku mengatakan maju, itu berarti kereta ini secara fisik harus membelah angin, meninggalkan posisinya, dan rodanya harus menggelinding di atas tanah. Itu adalah syarat tersirat yang dipahami oleh semua orang beradab. Petruk mendelikkan matanya dengan gaya komikal, seolah-olah ia baru saja mendengar lelucon paling lucu abad ini. Ia menepuk jidatnya sendiri dengan bunyi plak yang nyaring. Lah, dahlah, gimana Sindoro ini? Katanya mewakili kekaisaran yang hukumnya mutlak, absolut, dan paling sempurna di dunia. Kok sekarang malah pakai acara syarat tersirat? Syarat itu ya apa yang keluar dari mulut. Ndoro. Kalau enggak diomongin, ya berarti bukan syarat namanya. Petruk menoleh ke arah barisan menteri, memutar tubuhnya seakan sedang mencari dukungan dari penonton di sebuah pertunjukan ketoprak. Bapak-bapak yang terhormat, ada yang dengar nggak tadi Ndoro ini bilang rodanya harus menggelinding atau keretanya harus membelah angin? Saya kok nggak dengar ya? Apa kuping saya ini kebanyakan kemasukan air pas mandi di kali? Para menteri serentak menggelengkan kepala mereka. Beberapa panglima perang bahkan kini mulai menyunggingkan senyum mengejek. Sri Sultan yang duduk di singgasana perlahan mengangkat dagunya. Aura kekuasaannya telah kembali sepenuhnya. Raja Jawa itu menyadari bahwa sang utusan telah terpojok dan mulai melanggar martabatnya sendiri. Sang utusan terengah-engah. Wajahnya yang memerah kini bercampur dengan kepucatan yang mengerikan. Ia ditertawakan. Utusan agung dari benua utara yang menaklukkan lautan, kini sedang dijadikan bahan tertawaan oleh seorang pelayan luntang-lantung yang pakaiannya bau keringat dan mulutnya merah karena sirih. Kepanikan merusak akal sehatnya. Ia mencoba mencari jalan keluar dari jaring laba-laba ini, namun semakin ia memberontak, semakin ketat jerat logika Petruk melilit lehernya. Aku bisa mengubah aturannya sekarang juga. Teriak sang utusan, sebuah tindakan keputusasaan yang sangat fatal dalam dunia diplomasi. Aku tambahkan aturannya. Rodanya harus bergerak. Jika tidak, maka tantangan ini belum terjawab. Petruk menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mimik wajah prihatin yang sangat dibuat-buat, persis seperti orang tua yang kecewa melihat kelakuan buruk anak kecil. Ia berdecak lidah, asterisk CK... CK... Eke... Aduh, Ndoro Agung. Memalukan, sungguh memalukan. Desah Petruk dengan suara datar yang menusuk langsung ke ulu hati. Senyum cengengesannya menghilang.
digantikan oleh raut wajah serius yang entah bagaimana membuat sosoknya yang bungkuk tampak jauh lebih besar dan mengancam daripada sang utusan. Datang-datang dobrak pintu, maki-maki orang, ngatain kita bodoh, ngatain kita terbelakang. Bangga-banggain hukum dari negerinya yang katanya mutlak dan absolut. Giliran ditantang balik pakai akal sehat sama tukang bersih-bersih kuda macam saya, Endoro malah mau ganti aturan di tengah jalan. Kayak anak kecil yang kalah main kelereng terus nangis minta diulang. Petruk meludah lagi. Kali ini ludah merahnya jatuh sangat dekat dengan ujung sepatu baja sang utusan. Katanya ujian supremasi akal. Ternyata cuman supremasi mulut besar. Di desa saya, orang yang jilat ludahnya sendiri itu nggak pantas dihormati, apalagi dikasih kunci gerbang kota. Kalimat terakhir Petruk itu mengunci rapat semua jalan keluar bagi sang utusan. Ia telah terjebak. Menyerang Petruk dengan pedang berarti mengakui kekalahan intelektual dan melanggar hukum diplomatik. Mengubah aturan akan menghancurkan reputasi kekaisarannya sebagai pembawa hukum yang absolut. Sang utusan berdiri mematung, napasnya memburu. Dadanya naik turun di balik zirah baja yang kini terasa seperti peti matinya sendiri. Ia telah kalah telak dalam perang logika, dilumpuhkan bukan oleh pasukan gajah, melainkan oleh kelihayan lidah seorang pelayan yang menggunakan perumpamaan kambing dan sumur tua. Kini, tiba saatnya bagi Petruk untuk memberikan pukulan penghabisan dan mengeksekusi solusinya. Pelataran keraton kini dikuasai sepenuhnya oleh keheningan yang berbeda. Jika sebelumnya keheningan itu lahir dari rahim ketakutan, kini keheningan tersebut merupakan manifestasi dari penantian yang mendebarkan. Sang utusan agung dari Kekaisaran Utara masih berdiri membeku seperti arca batu yang kehilangan nyawanya. Tak mampu menjawab, tak mampu menyerang, dan tak mampu melarikan diri dari jaring penghinaan yang ia tenun sendiri. Udara panas yang tadinya mencekik, kini terasa mengalir sejuk, membawa aroma kemenangan yang belum sepenuhnya dirayakan. Petruk, si pelayan rendahan yang menjadi pahlawan tak terduga hari itu, membalikkan badan bungkuknya membelakangi sang utusan. Ia tidak lagi mempedulikan raksasa berbaju besi itu, menganggapnya tidak lebih dari sebatang pohon pisang yang layu. Dengan langkah santainya yang menyeret debu, srek, srek, srek. Petruk berjalan mendekati kereta kencana emas yang berdiri megah di tengah pelataran. Di sisi depan kereta tersebut, menancap kokoh sebuah tiang bambu kuning dengan panji berlambang keraton yang berkibar pelan. Itu adalah tiang penanda yang dipasang oleh panitia upacara sebagai batas garis start atau titik awal arak-arakan. Petruk berhenti di depan tiang panji tersebut. Ia menggaruk pantatnya sekilas, lalu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, melambaikan tangan ke arah dua orang prajurit bertubuh kekar yang sedari tadi berdiri tegang memegang tombak di dekat kereta. Mas-mas prajurit yang ototnya segede kuli panggul pasar. Seru Petruk dengan suara cemprengnya, menggunakan logat Jawa ngoko yang membumi tanpa basa-basi istana. Sini, sini, bantuin orang miskin ini sebentar. Kalian berdua cabut tiang panji ini sekarang juga. Kedua prajurit itu tersentak kaget. Perintah itu datang dari seorang panakawan, kasta pelayan terendah. Dalam kondisi normal, memerintah prajurit elit keraton adalah sebuah pelanggaran tata krama yang bisa berujung pada hukum cambuk. Mereka menoleh dengan ragu dan penuh ketakutan ke arah para jenderal.
Lalu pandangan mereka beralih ke atas singgasana. Sri Sultan, sang penguasa tertinggi tanah Jawa, dengan perlahan menganggukkan kepalanya dengan penuh wibawa. Titah diam itu sudah lebih dari cukup. Senyum kemenangan mulai merekah di wajah para jenderal. Mendapat restu langsung dari raja, kedua prajurit itu segera melangkah maju, meletakkan tombak mereka, lalu mencabut tiang panji bambu kuning itu dari tanah. Bagus, bagus, puji Petruk sambil mengangguk-angguk, mengunyah sisa sirih di mulutnya. Ia lalu menunjuk ke arah belakang kereta kencana, menembus bayangan panjang yang diciptakan oleh badan kereta itu sendiri. Sekarang, kalian bawa tiang itu. Jalan mundur ke arah sana, pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru kayak orang dikejar anjing gila. Hitung pakai suara yang keras, dari 1 sampai 100 langkah. Di langkah yang ke-100, tancapkan lagi panji itu dalam-dalam ke tanah. Paham toh? Paham. Jawab kedua prajurit itu serempak dengan suara bariton yang menggema, penuh semangat yang menyala-nyala. Maka dimulailah prosesi eksekusi solusi yang paling tidak masuk akal sekaligus paling absolut dalam sejarah diplomasi keraton. Kedua prajurit itu berbalik, membawa panji keraton, dan mulai melangkah menjauhi bagian belakang kereta kencana. Langkah mereka tegap, berat, dan berirama. 1, 2, 3. Suara hitungan itu bergema di seluruh penjuru pelataran, memantul di atap-atap pendopo, mempelah kesunyian siang bolong. Setiap angka yang diteriakkan oleh prajurit itu terdengar seperti paku besi yang ditancapkan perlahan namun pasti ke dalam peti mati arogansi Kekaisaran Utara. Sang utusan utara hanya bisa menatap prosesi itu dengan mata kelabu yang membelalak kosong. Tubuhnya mulai gemetar. Keringat dingin merembes deras dari pori-porinya, membasahi jubah kulit serigala salju yang kini benar-benar terasa seperti selimut kutukan. Napasnya tersengal-sengal di balik zirah bajanya. Ia mencoba membuka mulut untuk melontarkan protes, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Logika matematika dan fisika absolutnya telah dikhianati oleh realitas ruang yang relatif. 98, 99, 100. Tepat pada hitungan ke-100, kedua prajurit itu menghentikan langkah mereka. Dengan tenaga penuh, mereka menancapkan ujung bambu kuning itu ke celah batu bata merah. Jelep! Panji keraton kembali berkibar dengan gagahnya. Kini berada tepat 100 langkah di belakang posisi awalnya. Petruk menepuk kedua tangannya yang kotor, prok-prok, layaknya seorang sutradara yang puas melihat latihan teater anak-anak desa. Ia kemudian berputar perlahan, kembali menghadap sang utusan agung yang kini tampak menyusut di dalam kebesarannya sendiri. Petruk merentangkan kedua lengannya lebar-lebar ke arah kereta kencana emas yang sama sekali tidak bergeser 1 sentimeter pun dari tempatnya. Nah, Ndoro Bule yang maha pintar, ucap Petruk. Suaranya kini sengaja dikeraskan agar seluruh manusia di pelataran keraton bisa mendengar dengan jelas. Senyum cengengesannya menghilang sesaat, digantikan oleh tatapan setajam sembilu. Mari kita pakai ilmu pengadilan. Panji itu adalah titik awal. Kereta emas ini tidak ditarik oleh kuda manapun. Kereta ini tidak disentuh atau didorong oleh manusia manapun. Pelataran ini juga tidak saya gali biar jadi jalan menurun. Tapi sekarang, secara sah, mutlak, dan tidak bisa dibantah oleh kitab hukum dari kekaisaran manapun di dunia.
Kereta ini telah berada tepat 100 langkah lebih maju dari titik awalnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik keheningan menguasai udara. Lalu, meledaklah pelataran keraton itu. Sorak-sorai menggelegar dari ratusan prajurit, menteri, dan ulama yang sedari tadi menahan napas. Suara tawa kegembiraan dan kelegaan pecah membahana, mengguncang langit-langit keraton. Para panglima perang bertubuh kekar saling berpelukan sambil menangis dan tertawa terbahak-bahak, mengejek kebodohan utusan asing yang baru saja ditelanjangi akal sehatnya. Beberapa menteri tua bahkan sampai sujud syukur di atas tikar pandan. Beban seberat gunung yang menimpa ibu kota baru saja diangkat dan dilemparkan kembali ke wajah sang pembuat masalah. Bukan oleh sebuah pasukan kavaleri, melainkan oleh seorang pelayan dekil pembawa tempat sirih. Di atas singgasana, Sri Sultan tersenyum simpul, sebuah senyuman penuh kebanggaan yang jarang sekali ia tunjukkan. Kedaulatan kerajaannya tetap utuh, martabatnya terselamatkan dengan cara yang paling puitis dan menghina lawan. Sementara itu, sang utusan Kekaisaran Utara hancur berkeping-keping. Lututnya yang terbalut zirah besi tiba-tiba goyah, membuatnya nyaris jatuh terduduk jika ia tidak menahan diri dengan pedangnya. Wajahnya pucat pasi bagaikan mayat yang dibangkitkan dari kubur es. Harga dirinya, martabat kekaisarannya, dan segala ilmu pasti yang ia banggakan telah diruntuhkan oleh sebuah logika jalanan. Di bawah terik matahari tropis dan di tengah sorak-sorai ejekan yang memekakkan telinga, ia merasa sangat kecil, bodoh, dan tidak berarti. Para pengawal elitnya yang berbaju besi ikut menundukkan wajah mereka dalam-dalam, menanggung rasa malu yang tak tertahankan. Tantangan mereka dijawab secara teknis dan logis, tanpa satu pun aturan yang dilanggar. Mereka tidak punya alasan sedikit pun untuk menuntut gerbang kota atau menyatakan perang, kecuali mereka mau mengakui di depan dunia bahwa mereka adalah kekaisaran penipu yang mengingkari janjinya sendiri. Petruk, si dalang dari segala kekacauan ini, sama sekali tidak tertarik dengan perayaan elit keraton di sekitarnya. Baginya, menyelamatkan negara tidak lebih dari sekadar mengusir lalat yang mengganggu waktu tidur siangnya. Ia merasa sudah cukup panas berjemur di pelataran ini. Petruk menengok ke arah sang utusan yang masih mematung, lalu mendecakkan lidah pelan. Ia menyedot sisa-sisa ludah di mulutnya, lalu menyemburkannya ke tanah dengan sangat bertenaga. "Cuy!" Bintik merah dari air sirihnya mengotori ujung sepatu bot baja sang utusan yang mengilap. "Bawalah ilmu titik A dan titik B Ndoro itu pulang ke tempat asal Ndoro," ucap Petruk dengan nada santai namun mengandung racun sindiran yang mematikan. Ia merapikan kain batiknya yang nyaris melorot. "Di tanah Jawa ini, Ndoro, kami mungkin miskin dan terbelakang di mata kalian. Tapi kami pakai akal, bukan cuma pamer otot baja dan mulut besar. Lain kali kalau mau main tebak-tebakan, belajar dulu sama kambing Mbah Karyo ya." Tanpa menunggu balasan dari sang utusan yang memang sudah kehilangan suaranya, Petruk memutar tubuhnya. Ia berjalan pergi meninggalkan arena diplomasi tertinggi itu, kembali menuju barisan belakang tempat para pelayan rendahan berada. Langkah kakinya kembali menyeret debu, bahunya kembali merosot malas, dan tangannya kembali asyik menggaruk perut buncitnya. Sambil berjalan menjauh diiringi sorak-sorai, Petruk mendongakkan kepalanya ke langit, lalu mulai menyanyikan tembang macapat pangkur peninggalan leluhur. Suaranya terdengar sangat parau, cempreng,
dan melenceng jauh dari nada aslinya. Suara sumbang itu membelah udara keraton, menjadi lagu kemenangan paling mengejek, paling kampungan, dan paling memuaskan yang pernah terdengar sepanjang sejarah tanah Jawa.